Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami butuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu, terangi hati dan pikiran kami dan mampukan kami memahami setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Hamba berdoa mohon kuasa dalam nama Yesus. Amin. Renungan hari ini berjudul Pesan Tahun 1888 bagian ketiga. Ayat inti Yohanes 13 ayat yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Selama 2 hari terakhir kita telah meneliti inti pesan tahun 1888 dari sebuah surat yang ditulis pada tahun 1895. Hari ini kita akan melihatnya dari sebuah catatan harian yang ditulis Ellen White pada bulan Februari 1891. Ia merenungkan, banyak pendeta kita hanya berkhotbah menyampaikan pokok bahasan dengan cara yang menantang dan hampir tidak menyebutkan kuasa penyelamatan Sang Penebus, karena tidak mengambil bagian dari roti hidup dari sorga. Kesaksian mereka tidak mengandung nutrisi, tidak mengandung darah Yesus Kristus yang menyelamatkan, yang menyucikan dari segala dosa. Persembahan mereka sama seperti persembahan Kain. Mengapa dia tidak dihadirkan kepada umat sebagai roti hidup? Karena dia tidak tinggal di dalam hati banyak orang yang menganggap tugas mereka adalah memberitakan hukum dan aturan, sedangkan gereja sebenarnya kelaparan akan roti hidup. Dari semua orang Kristen yang mengaku umat gereja misioner ke-7 haruslah menjadi yang terdepan dalam meninggikan Kristus di hadapan dunia. Hukum dan Injil jika dipadukan akan menghukum dosa. Hukum Tuhan sementara menghukum dosa juga menunjuk kepada Injil yang menyatakan Yesus Kristus. Dalam wacana apapun, hukum dan Injil tidak boleh dipisahkan. Lalu mengapa di dalam gereja kasih terlihat begitu kurang? Itu karena Kristus tidak selalu dibawa ke hadapan umat. Atribut karakternya tidak dibawa ke dalam kehidupan nyata. Ada bahaya menyampaikan kebenaran dengan cara yang menonjolkan intelek, sehingga membuat jiwa pendengarnya tidak puas. Teori kebenaran yang benar mungkin disampaikan, tetapi kehangatan kasih sayang yang dituntut oleh kebenaran Tuhan tidak terwujud. Agama banyak orang yang sangat mirip dengan es. Dingin sekali, mereka tidak dapat menyentuh hati orang lain, karena hati mereka sendiri tidak dipenuhi dengan kasih yang diberkati, yang mengalir dari hati Kristus. Ada orang lain yang berbicara tentang agama hanya sebagai urusan kemauan. Mereka berkutat pada tugas yang berat, seolah-olah itu adalah seorang guru yang memerintah dengan tongkat besi. Guru yang keras, tidak fleksibel, sangat berkuasa, tanpa kasih Kristus yang manis dan melelahkan, serta belas kasihan yang lembut. Karena itu, kebutuhan kita bukan sekedar lebih banyak pengetahuan tentang kebenaran, melainkan mengenal Kristus, meninggikan Kristus, dan membiarkan kasih Kristus nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah, di mana kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami ditegur dengan kebenaran firman. Biarlah kiranya Engkau akan arahkan kami untuk senantiasa tetap fokus hanya kepadamu, Yesus. Tolonglah kami untuk mendapatkan gambaran yang benar tentang apa sebenarnya Injil itu dan bagaimana Injil itu harus bekerja dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah kebenaran yang kami pelajari tidak hanya memenuhi pikiran kami, tetapi juga memenuhi hati kami dengan kasih Kristus. Tolonglah kami dalam aktivitas kami hari ini. Kami serahkan kehidupan seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.